Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat hari ini. Agenda rapat kita adalah mengevaluasi perkembangan produk terbaru dari PT Seven Arta, yaitu Smart Tumbler berbasis GPS tracker dengan layanan keamanan serta preview digital gantung tumbler. Berdasarkan laporan penjualan dan hasil evaluasi sementara, produk kita memiliki kualitas yang baik dan fitur yang cukup inovatif. Namun, brand awareness di masyarakat masih belum terbentuk secara kuat. Oleh karena itu, rapat hari ini bertujuan untuk mencari solusi melalui diskusi lintas divisi agar produk kita bisa lebih dikenal oleh pasar. Baik, untuk membuka rapat, saya persilakan CEO menyampaikan pengantar. Baik, terima kasih. Sebelumnya, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita memiliki produk yang sangat berkualitas. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah produk kita belum dikenal oleh masyarakat. Jadi langsung saja saya ingin masuk ke inti permasalahannya. Mungkin bisa langsung dijabarkan oleh divisi marketing. Saya memahami kekhawatiran kalian dari berbagai divisi. Namun kita juga perlu melihat lingkup yang lebih luas, karakter dari masalah kita ini, dari produk kita ini tepatnya. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan di papan tulis, boleh? Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Produk tumbler kita itu telah resmi diluncurkan, congrats. Dan kampanye pemasaran digital kita begitu masif, agresif. Awareness produk kita meningkat signifikan di media sosial. Namun penjualan kita belum mencapai target. Produk juga telah banyak diproduksi. Nah, maka dari itu ada kesenjangan antara minat pasar global dan keputusan pembelian yang perlu segera diatasi. Tantangan kita pada saat ini adalah pertama, biaya iklan ini yang tinggi karena melalui investasi kampanye digital yang cukup besar, tapi belum menghasilkan return on investment yang begitu optimal. Dan maksudnya benar, karena rasio proporsi dari pembelian masih jauh di bawah standar industri kita. Dan tiga, itu value proposition kita. Konsumen belum sepenuhnya paham nilai unik dari manfaat produk kita ini. Karena kita juga investasi seperti GPS dan berbagai fitur yang kita harapkan mereka tertarik terhadap inovasi ini. Dan yang keempat, itu fokus awareness kita. Strategi ini terlalu menekankan brand awareness daripada mendorong pembelian. Jadi simpelnya, strategi pemasaran perlu disesuaikan agar lebih efektif menghasilkan penjualan, bukan sekadar meningkatkan awareness kita terhadap audiens, tapi ya di sini kita perlu memikirkan strategi kembali. Baik, dari sisi keuangan perusahaan, saya persilahkan Finance Manager untuk menyampaikan pandangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari laporan keuangan yang saya lihat, selama beberapa bulan terakhir, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk promosi digital dan beberapa kegiatan pemasaran lainnya. Namun jika kita bandingkan dengan jumlah penjualan, peningkatan yang terjadi masih belum terlalu signifikan. Jadi saya ingin bertanya kepada tim marketing, apakah strategi promosi dan pemasaran ini sudah benar-benar efektif? Saya memahami dari kekhawatiran divisi finance. Kita juga perlu melihat karakter produk kita. Produk kita itu bukan tumbler biasa. Kita bisa bilang tumbler ini smart tumbler dengan teknologi GPS, dan konsep ini relatif baru di pasar. Sehingga banyak konsumen yang belum menyadari bahwa produk seperti ini bisa membantu mereka melacak barang pribadi. Jadi selain kita engage promosi, kita juga harus melakukan edukasi pasar. Benar, edukasi pasar memang penting, tapi kita juga harus realistis. Jika proses edukasi terlalu lama, sementara biaya promosi terus berjalan, itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan kita. Baik, terima kasih penjelasannya dari divisi marketing dan juga finance. Saya melihat dari sudut pandang kalian, ini sama-sama memiliki argumen yang masuk akal. Namun, karena kita berbasis perusahaan, rekan-rekan, kita harus segera mencari keuntungan supaya bisa memenuhi produktivitas dari perusahaan kita. Dan saya harap setelah diskusi hari ini dapat memberikan feedback positif untuk kita semua. Agar diskusi lebih produktif, mungkin kita bisa mulai membahas strategi konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan brand awareness para produk Smart Tumbler PT Seven Arta. Saya persilahkan tim marketing menyampaikan ide yang bisa dipertimbangkan. Baik, jadi kami menanggapi yang pertama, menurut saya kita membuat storytelling yang terlihat dari produk ini. Contohnya, kita
kita bisa membuat konten yang menunjukkan situasi sehari-hari, seperti seseorang yang kehilangan tanggungan di kantor, di sekolah, di lapangan, lagi di tempat olahraga. Dan Tumbler ini kan dilengkapi oleh fitur GPS yang bisa ditemukan, yang bisa digunakan untuk menemukan kembali Tumbler ini jika kehilangan. Dan menurut kami dari CMO, konten seperti ini akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Pokoknya kita kan target kita, segmen kita kan mahasiswa, orang-orang yang sering melakukan olahraga di Mila, di lapangan Pakuman misalnya. Sekarang saya ingin mendengar pandangan dari divisi operasional terkait produk ini. Baik, terima kasih. Dari sisi produksi sendiri, sebenarnya kita sudah memastikan kualitas produk cukup baik. Material tumbler yang kita gunakan tahan panas dan tahan lapang. Sistem GPS juga sudah diuji beberapa kali dan bekerja dengan baik. Sebenarnya, masalah yang kita hadapi saat ini bukan pada kualitas produk, melainkan bagaimana produk ini dikenal oleh pasar. Baik, kami di CMO setuju sekali dengan pihak operasional bahwa banyak pelanggan sudah membeli produk kita dan memberikan feedback yang baik, komentar positif dan ratingnya tinggi. Namun saya sekarang belum tahun 2019 di sesuai apa yang didapatkan di beberapa perusahaan, yaitu tiga value pada produk kita, yaitu nilai penting, nilai paling berbeda, paling spesial dari produk kita. Mungkin kita bisa mendengar pandangan dari divisi SDM. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari sisi SDM sendiri, saya melihat ada peluang untuk melibatkan karyawan dalam membangun brand awareness. Misalnya, kita bisa membuat program Employee Brand Ambassador di mana setiap karyawan wajib menggunakan produk Tumbler ini dalam aktivitas sehari-hari dan membagikan pengalaman mereka menggunakan Tumbler ini melalui media sosial. Bagaimana tanggapan dari tim marketing? Terima kasih sarannya dari HR. Itu ide yang sangat bagus. Promosi yang berasal dari experience yang nyata, real experience, biasanya lebih dipercaya oleh calon konsumen kita. Dan izin menyampaikan sedikit beberapa strategi yang possible buat kita lakukan nantinya. Itu seperti refinement pasar marketing, seperti memperbaiki pesan pemasaran dengan fokus pada manfaat produk yang sesuai kebutuhan target pasar. Dan kita perlu optimasi promosi digital, mengoptimalkan promosi digital yang lebih tepat sasaran dengan targeting yang lebih presisi. Dan kita perlu kolaborasi dengan influencer juga, karena kerjasama dengan influencer dan komunitas juga menekan audiens kita. Dan ekspansi B2B yang membuka peluang penjualan B2B ke perusahaan untuk corporate gifting dan employee benefit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dari CEO apakah ada tanggapan? Baik, itu ide yang sangat bagus rekan-rekan sekalian. Dari beberapa ide yang sudah disampaikan, kita menyadari ada satu hal yang segera kita perlu lakukan, yaitu B2B, business to business. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah dari lintas divisi sudah melakukan untuk progres dari business to business tersebut? Dari divisi operasional sendiri memiliki ide. Kita bisa masuk ke pasar B2B, misalnya seperti merchandise perusahaan. Bayangkan jika semua perusahaan memesan tumbler dengan nama karyawan yang diukir di setiap tumblernya, itu akan menjadi merchandise yang sangat unik. Betul, kita bisa mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dan dampaknya juga dapat positif untuk cash flow perusahaan. Nah, ini yang kita cari rekan-rekan sekalian. Dampak positif pada cash flow perusahaan menjadi poin utama dari permasalahan kita saat ini. Lalu, apakah ada tambahan dari divisi marketing? Baik, kami dari pihak marketing ini menambahkan strategi. Yang pertama, kita juga bisa membuat paket khusus. Misalnya, yang pertama, smart tumbler dengan ukir nama. Yang kedua, ada merchandise seperti free tali gantung untuk tumbler yang sebagai hiasan. Lalu yang ketiga, ada diskon untuk pemasangan dalam jumlah besar. Lalu kami juga sangat yakin sekali dengan strategi kami ini. Alasannya yaitu yang pertama, penggunaan tumbler semakin meningkat di masyarakat, khususnya mahasiswa. Lalu yang kedua, program ini memiliki teknologi yang unik,
Salah satunya adalah GPS tadi. Lalu yang ketiga ada strategi pemasaran telah diperbaiki dengan pendekatan yang lebih bagus. Lalu yang terakhir ada potensi pasar masih luas dan belum dioptimalkan. Oleh karena itu kami dari pihak marketing sangat yakin dan positif sekali untuk langkah kita. Benar sekali, kita juga bisa mengadakan event kecil seperti booth di kampus atau coworking space, sehingga orang bisa mencoba langsung produk kita. Saya setuju dengan pendapat dari Hasyam tadi. Jika orang bisa melihat bagaimana GPS ini bekerja, disebut Tumblr itu bekerja, mereka akan lebih tertarik. Kami juga bakal mencoba untuk memasuki berbagai eksibisi yang ada, dan kita juga bakal display produk di sana untuk memaparkan salah satu fitur unggulan kita itu. Nice. Dari diskusi kita pada hari ini, saya melihat ada beberapa strategi yang cukup menjanjikan. Dari segi content edukasi, influencer, bahkan kita akan merambah ke B2B. Oleh karena itu, bisa disimpulkan kembali oleh Sparis. Baik, izinkan saya merangkum hasil rapat hari ini. Beberapa langkah yang akan dilakukan PT Seven Arta antara lain, yang pertama, memperkuat strategi digital marketing untuk meningkatkan brand awareness. Yang kedua, membuat konten edukasi mengenai fitur GPS pada Tumblr. Yang ketiga, menggunakan testimoni pelanggan dan influencer sebagai media promosi. Yang keempat, memperluas pasaran ke segmen B2B seperti perusahaan dan komunitas. Dan yang terakhir, melibatkan karyawan sebagai bagian dari promosi produk. Terima kasih rekan-rekan atas diskusi kita pada hari ini yang sangat produktif. Langkah selanjutnya adalah saya akan menunggu report dari lintas divisi untuk segera menindaklanjuti rencana yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, dengan demikian rapat hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih.